Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Aina Masyitoh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan digantikan dengan sehat. Amin ya robbal alamin. Video kali ini adalah update budgeting untuk minggu ketiga. Nah, sambil update budgeting dan saving, aku mau sedikit sharing tentang bagaimana cara aku mengelola keuangan agar anggaran sesuai dengan yang aku tentukan dan tidak over budget atau tidak boncos. Anggaran untuk uang jajan minggu ini alhamdulillah 40.000. Ada sedikit kelebihan rezeki jadi aku tambahin. 40.000 ini untuk jajan dua anak perempuan yang masing-masing duduk di bangku TK. Ya, saya buat cukupan saja karena sebagian besar dari cemilan mereka saya inisiatif untuk membuatkannya sendiri. Karena kalau kita nggak bikinin sendiri cemilannya itu, sebetulnya pengeluaran untuk anggaran jajan membludak ya teman-teman. Kalau dibiarin, jajannya pengeluarannya banyak gitu loh. Lanjutnya anggaran untuk lauk pauk 130.000. Gimana caranya 130.000 cukup untuk biaya makan 2 dewasa dan 2 anak dalam 1 minggu. Jadi caranya kita harus bikin meal plan atau daftar menu apa saja yang mau dimasak dalam 1 minggu itu. Mulai dari sarapan, makan siang, dan makan sore. Lalu kita belanja di hari yang kita tentukan dalam setiap minggunya. Misalkan tuh hari Rabu. Ya udah, setiap minggu di hari Rabu kita harus belanja kebutuhan masak atau menu yang sudah kita catat itu tadi. Benar-benar itu sangat membantu kita dalam menekan pengeluaran uang dapur atau uang lauk pauk ya teman-teman. Selanjutnya untuk jaga-jaga 20.000. Apa sih fungsinya uang jaga-jaga dalam setiap minggu itu? Jadi kalau ada kekurangan dari dana dari anggaran jajan atau anggaran lauk pauk atau anggaran yang lainnya, kita bisa menggunakan anggaran jaga-jaga itu tadi. Selanjutnya untuk paket data minggu ini dapatnya 25.000. Lalu lanjut ke bensin, minggu ini aku anggarin 15.000. Anggaran untuk listrik minggu ini dapatnya 10.000. Alhamdulillah masih sama dalam setiap bulannya. Listrik di rumah kontrakan total belinya itu 30 sampai 40 ribuan. Anggaran untuk air PDAM 10.000. Jadinya dimaksud di sini bukan air galon tapi air PDAM. Selanjutnya anggaran gas minggu ini dapat 10.000. Di sini satu tabung gas harganya 19 sampai 20 ribuan. Ada yang harga 17.000 tapi itu ngantri dan sering kita nggak dapat. Kalau di tempat teman-teman berapa harganya? Selanjutnya untuk sodakoh 15.000. Nah, ini tuh salah satu dari kebutuhan pokok yang harus kita bikin daftar juga. Besarnya nominal tergantung keikhlasan hati kita, kenyamanan hati kita. Yang penting jangan lupa untuk sedekah setiap minggunya atau setiap bulannya. Terakhir, anggaran untuk groceries 50.000 dianggarkan di setiap minggu, namun untuk membelanjakannya tetap 1 bulan sekali. Sangat disarankan belanja kebutuhan rumah itu sebulan sekali, dan jangan lupa bawa catatan, karena cara ini sangat bisa menahan keluarnya banyak anggaran. Apalagi kalau kita tuh keluar rumah pas belanja itu bareng sama anak-anak, terus kita sedikit kurang bisa menahan diri alias pengen cuci mata, wes pasti boncos dan keluar dari anggaran yang telah kita tentukan. Untuk kebutuhan survival udah semua, lanjut kita update dan isi sinking fund. Menabung metode sinking fund ini baru saya mulai di bulan Februari kemarin. Jadi belum begitu terlihat ya teman-teman, karena emang nabungnya juga enggak begitu banyak. 15.000 kadang 20.000 per amplop harapannya. Jadi ya enggak apa-apa lah ya teman-teman. Karena ya menabung itu sekali lagi bukan tentang berapa banyak yang bisa kita tabung, berapa besar yang kita bisa tabung, namun nabung itu dilihat dari seberapa kita konsisten untuk bisa istiqomah, bisa terus-terusan menabung sampai apa yang kita harapkan itu terwujud.
Sebab meskipun yang kita tabung itu kelihatannya sedikit, kalau kita istiqomah atau terus-terusan nabung ya pasti nanti hasilnya kan bakalan banyak. Lanjut ke amplop setelahnya, yaitu untuk dapur Pinky. Anggarannya minggu ini dapat 20.000 dan alhamdulillah selama 7 minggu bisa menabung 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah terkumpul udah 100.000. Karena kita kan tahu ya teman-teman, perintilan dapur itu pernik-perniknya banyak dan membutuhkan biaya yang banyak, jadi perlu untuk kita menabung supaya nggak keberatan. Lanjut untuk perintilan rumah, tabungannya udah dapet 115 ditambah lagi 20.000, jadi totalnya 135.000. Lanjut tabungan untuk kesehatan, minggu ini aku isi 15.000. Jadi total semuanya selama beberapa minggu ini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 130.000. Dan untuk kesehatan ini meliputi, masih ada ketinggalan teman-teman, jadi 140 ya. Kesehatan ini bukan sekedar obat, tapi untuk beli madu, beli minyak zaitun, beli obat herbal juga dari sini gitu. Selanjutnya tabungan untuk liburan, minggu ini aku tambahin 15.000. Nah di minggu kemarin uang liburan aku pakai sekitar 30.000-an karena anak-anak ngajak pergi ke taman, jadi ya pakai tabungan liburan ya. Dan alhamdulillah masih 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 120.000. Kita masukin lagi ke amplopnya. Kemudian tabungan untuk gift, minggu ini aku tambahin 15.000. Jadi kalau saya pengen ngasih hadiah atau kado suami, anak-anak, atau orang tua, bahkan teman-teman, maka ngambilnya itu dari tabungan gift ini. Alhamdulillah selama beberapa minggu sudah terkumpul 5, 6, 7, 8, 9, 95.000. Terakhir tabungan untuk beauty atau mau beli skincare begitu, minggu ini tak tambahin 15.000. Jadi total yang terkumpul ada 5, 6, 7, 8, 9, 95.000 juga. Alhamdulillah, berapapun yang sudah kita kumpulin, yang penting kita syukurin aja. Akhirnya selesai semua, kita lanjut ke sinking fund yang kedua, yaitu challenge. Challenge yang pertama isi 90 amplop. Nah ini aku mau pilihin amplopnya dulu. Rencananya pengen nabung berapa amplop untuk minggu ini dan bilangan berapa aja yang kita isi. Oke, di sini ada angka 7, 6, 7. Maka kita ngambilnya sesuai dengan nominal yang tertulis. Kalau kita sudah tentukan berapa nominalnya, lanjut kita memasukin ke dalam amplop. Jadi untuk nominal 7.000 ya di amplop yang tulisannya angka 7. Kalau nominalnya 6.000 berarti untuk amplop yang tulisannya 6. Disesuaikan saja. Menabung dengan sistem challenge seperti ini selain lebih efektif juga seru loh teman-teman, karena kita punya aktivitas mengisi beberapa amplop. Nanti kalau udah terkumpul semuanya, kita bakalan buka satu-satu amplopnya. Jadi sensasinya itu kayak bukain kado gitu loh teman-teman.
dan isinya pun tidak harus banyak ya teman-teman. Jadi cocok banget dipraktekin untuk pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan beberapa orang yang mungkin punya rasa mager dalam menabung. Nah, karena ngisi amplopnya juga udah selesai, langsung kita coret-coret aja sesuai dengan angka yang tertera di amplop. Alhamdulillah akhirnya tuh ngerasa tenang kalau amplop 100 ini tinggal beberapa aja yang belum keisi. Soalnya kan saya tuh bikin target sebelum lebaran amplopnya udah keisi semua, tapi ternyata sama Allah dipercepat, dan insya Allah sebelum lebaran, bahkan di awal-awal puasa amplopnya udah keisi semuanya. Jadi bagi teman-teman yang sedang menjalani proses menabung, entah itu sistem sinking fund ataupun challenge, semoga segera terkumpul isi tabungannya dan segera terwujud apa yang diharapkan selama ini. Amin ya robbal alamin. Dan ini aku mau isi satu lagi karena ada sisanya itu masih lumayan. Jadi aku isi lagi untuk angka 7.000. Tara, udah selesai semuanya. Lanjut kita masuk ke sinking fund yang kedua, yaitu challenge 10 ribuan. Untuk challenge 10 ribuan ini, jadi aku masukinnya per minggu 3 atau 4 10 ribuan, tergantung dari sisa gajian. Jadi bukan setiap kali ada 10.000 dimasukin sini, enggak, tapi tiap minggu masukin entah itu 3 10.000 atau 4 10.000, yaitu tadi tergantung dengan sisa gajiannya berapa. Karena minggu ini ada sisa 3 10 ribuan, berarti harus nyoret 3 hati. Dan ini pun tidak tak target harus selesai kapan. Intinya kalau sudah keisi hatinya berarti ya wes selesai gitu. Selama beberapa minggu menjalani challenge 10 ribuan, alhamdulillah sudah terkumpul 21 hati, berarti totalnya 210 ribu. Alhamdulillah. Lalu terakhir challenge sisa belanja. Tara, ini dompet kecilnya. Untuk minggu ini sisaan belanjanya tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa rupiah uang koin karena emang anggaran lagi membludak-bludaknya, jadi sama sekali tidak ada kembalian dari uang kertas ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting itu tidak over budget dan sudah sesuai dengan target yang selama ini kita tentukan, selama ini kita harapkan. Untuk kesekian kalinya ya teman-teman, video yang saya buat ini sama sekali tidak ada unsur ingin pamer atau semacamnya. Jadi harapan saya gimana supaya kita tuh sama-sama semangat dalam mengatur keuangan. Berapapun gaji yang dikasih Pak Su, baik secara mingguan maupun secara bulanan, kita bisa mengaturnya dengan baik, cukup, bahkan memiliki banyak atau beberapa tabungan. Keuntungan yang lain apabila kita menerapkan ilmu budgeting ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih hemat, tidak suka menghambur-hamburkan uang alias tidak boros. Menurut saya pribadi, jadi kesimpulannya itu, kalau kita bisa bijak dalam mengelola keuangan, maka pribadi kita akan menjadi lebih bijak lagi. Oke, karena semuanya udah selesai dan ini masih ada sisa 20 ribuan satu, mau aku masukin ke challenge 20 ribuan. Jadi buat aku nominal 20 ribu ini agak sulit didapetin ya. Jadi kalau ada sisa dari uang belanja gini, langsung aja aku masukin ke challenge 20 ribuan. Angka 20 ribu itu dinilai paling pas untuk ditabung. Dia tidak terlalu sedikit tapi juga nggak terlalu banyak. Nabung 5 kali gitu aja udah terkumpul 100 ribu. Jadi dinilai paling pas ya teman-teman. Dan nabungnya juga nggak setiap hari, tapi setiap kali ada kembalian 20 ribu langsung dimasukin ke challenge 20 ribuan. Akhirnya kita tiba juga di akhir video ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video yang saya buat kali ini. Jangan lupa untuk tetap semangat menabung serta mengatur keuangannya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.